Mendengar kata-kata He Gui, Gu Bei duduk kembali dan muncul seolah-olah dia tidak terburu-buru. He Gui mengepalkan giginya dan akhirnya membuat keputusan. Aku bisa bekerja sama dengan Tuan Muda Gu Bei, namun, masalah ini harus dirahasiakan. Tentu saja, jika kamu bekerja sama dengan kami, maka kamu adalah salah satu dari kami. Kami pasti akan menyembunyikannya dengan baik untuk kamu. Selanjutnya, pengaturan ini pasti akan lebih baik untuk kamu daripada mengikuti Gu Heng. Aku pasti tidak akan pelit kepada mereka yang berguna bagi kami. Gu Bei tersenyum. He Gui mengangkat kepalanya dan berkata setelah merenungkannya, Tuan Muda Gu Bei, aku punya permintaan. Aku ingin tahu apakah Tuan Muda Gu Bei dapat menyetujuinya. Permintaan apa? Di antara ajudan Tuan Muda Gu Heng yang terpercaya, ada yang lain bernama Cai Yue. Orang itu tidak pernah rukun dengan aku. Aku ingin Tuan Muda Gu Bei membantu aku menariknya ke bawah. Mata Gui bersinar dengan jejak kekejaman. Tidak masalah. Gu Bei mengangguk di tempat. Cai Yue adalah ajudan terpercaya Gu Heng yang dikatakan sangat setia dan berbakti. Dalam berurusan dengan Gu Heng, hal pertama yang mereka lakukan adalah memotong kedua sayapnya, tentu saja. Gu Bei mempertimbangkannya sebentar, lalu berkata, ketika kamu kembali, sebarkan desas-desus bahwa Cai Yue diam-diam menghubungi kami. Sebuah rumor saja mungkin tidak akan cukup untuk membuat Tuan Muda Gu Heng mencurigai Cai Yue. Kata He Gui setelah memikirkannya. Gu Bei tersenyum, bagian selanjutnya tergantung pada penampilan kamu. Jika kamu dapat melaporkan lokasi Gu Heng kepada kami hanya sekali dan membiarkan kami membunuhnya, Gu Heng mungkin akan mulai mencurigai Cai Yue. Lalu, kami akan menambahkan lebih banyak bahan bakar ke api dan mempersulit Gu Heng untuk tidak mencurigai Cai Yue. Tuan Muda Gu Bei bijak. He Gui memuji. Gu Bei menatap He Gui dan dengan ringan berkata, baiklah. Semuanya setelah ini tergantung pada ketulusan kamu. Aku ingin kamu menulis beberapa surat yang menyatakan bahwa kamu diam-diam menulis kepada kami. Jika kamu berani memainkan trik apapun selama kerja sama ini, surat-surat ini pasti akan jatuh ke tangan Gu Heng. Aku harap kamu tidak akan memainkan trik apapun. Kalau tidak, kamu harus menyadari hasilnya. Dia terdiam sesaat sebelum akhirnya duduk, mengangkat kuas, dan mulai menulis. Dia menulis total 6 surat, sesuai permintaan Gu Bei, semuanya menyatakan kesetiaannya kepada Gu Bei. Tidak buruk, tidak buruk. Gu Bei mengangguk dan menepuk pundak He Gui. Dengan gerakan tangan kanannya, dia melemparkan cincin interspatial ke He Gui, yang berisi 2000 batu spiritual. Ini hadiahmu. Selama kamu terus membantu kami di masa depan, kamu pasti akan diperlakukan dengan baik. He Gui menerima cincin interspatial dan menyapu isinya. Alisnya tidak bisa menahan kedutan. Benar-benar ada 2000 batu spiritual di cincin interspatial. Ketika dia mengikuti Gu Heng, dia harus mempertaruhkan nyawanya setiap bulan hanya untuk mendapatkan 2 atau 300 batu spiritual. Namun, Gu Bei dengan santai memberinya 2000 batu spiritual. Memang, ada banyak prospek dalam mengikuti Gu Bei. Banyak terima kasih kepada Tuan Muda Gu Bei, kata He Gui, tampak sangat berterima kasih. Sesaat kemudian, He Gui pergi. Nili, bagaimana menurutmu? Gu Bei memandang Nili ketika dia bertanya, apakah dia Gui dapat diandalkan? Orang ini sangat menghargai uang dan kami sudah memberinya jumlah yang sangat besar. Belum lagi kami memiliki 2 kelemahannya di saku kami. Tidak ada yang perlu ditakutkan. Dia akan mendengarkan dengan patuh. Dia mungkin sudah memikirkannya juga bahwa hanya akan ada penderitaan melawan kita. Kata Nili, ada 2 orang yang melayani langsung di bawah Gu Heng. He Gui adalah pria picik, tapi Cai Yue itu sangat berbakat. Li Xingyun tidak bisa menahan nafas, sayang sekali jika Gu Heng membencinya. Nili memandang ke arah Li Xingyun ketika dia bertanya, apakah saudara Xingyun memiliki kontak dengan Cai Yue sebelumnya? Kami memiliki beberapa kontak sebelumnya. Aku pernah mengundangnya ke Heavenly Path aku tetapi ditolak. Li Xingyun menghela nafas dengan sangat kasihan. Jika itu masalahnya, maka saudara Xingyun harus tetap berhubungan dengannya. Jika ada hari di mana dia tidak lagi memiliki tempat sebagai bawahan Gu Heng, maka dia pasti akan memikirkan brother Xingyun. Lagi pula, tidak ada faksi lain yang mau menerima pengkhianat, kata Nili. Baiklah. Li Xingyun mengangguk. Selama itu adalah bakat, dia pasti tidak akan melewatkannya.
Karena kita sudah berada di Mission Stronghold, mengapa kita tidak membeli beberapa barang sebelum kembali? Kata Nili setelah merenungkannya. Tentu, mereka bertiga mengangguk. Kelompok itu menuju Celestial Treasure Pavilion, sebuah perusahaan perdagangan artefak di Benteng Minshan. Ini juga merupakan perusahaan perdagangan artefak terbesar di Minshan Stronghold, bahkan beberapa petinggi akan berbelanja di sini. Di alam reruntuhan drakonik, ada kekuatan yang kuat selain berbagai sekte utama. Misalnya, ada paviliun kerajinan dewa, yang bertugas menempa artefak dan menjualnya ke sekte-sekte utama. Ada juga beberapa perusahaan dagang kuat yang setara dengan sekte-sekte utama. Di dalam Celestial Treasure Pavilion, mereka berempat memasuki aula besar dan langsung disambut oleh seorang lelaki tua yang mengenakan jubah panjang. Dia berjalan mendekati mereka, tersenyum ramah, dan berkata, "Empat tuan muda, selamat datang di paviliun harta karun surgawi kita. Bolehkah aku bertanya, apa yang kamu butuhkan?" Lu Piao mengalihkan pandangannya ke dinding dan berkata, "Bos, apakah kamu memiliki artefak yang digunakan untuk membunuh dan melindungi?" Pria tua itu tidak bisa menahan senyum, mayoritas barang kami digunakan untuk perlindungan dan pembunuhan. Bolehkah aku bertanya berapa nilai yang dicari oleh Master Muda? Nili berkata, bawalah yang terbaik dan mari kita lihat. Mendengar kata-kata Nili, alis lelaki tua itu sedikit bergerak, tampak sangat terkejut. Dia melirik beberapa keempat, lalu segera tersenyum. Silakan ikuti aku. Meskipun mereka berempat berpakaian sederhana, mereka mungkin tuan muda dari beberapa kekuatan besar. Kalau tidak, mereka tidak akan meminta yang terbaik saat berjalan di pintu. Di bawah pimpinan senior, mereka memasuki area terdalam. Di lemari besi terdalam Celestial Treasure Pavilion adalah ruang rahasia, di mana ratusan artefak kelas tinggi dari segala jenis dipajang. Nili bisa merasakan bahwa ada banyak ahli kuat yang disembunyikan di ruangan ini. Masing-masing dari mereka setidaknya adalah Dao of Dragon Realm. Mereka berempat masuk. Mengapa ada orang lain di sini juga? Suara kesal terdengar dari dalam. Tuan muda yang terhormat, kami sangat menyesal tentang hal itu. Namun, pelanggan Celestial Treasure Pavilion yang ingin membeli artefak kelas 5 atau lebih akan datang ke sini. Suara seorang wanita dengan sabar menjelaskan. Tatapan Li Xingyun jatuh ke pihak lain dan alisnya berkerut. Orang di dalam juga mengangkat kepalanya ketika dia menyapu matanya pada mereka berempat. Ketika matanya bertemu Li Xingyun, dia mengungkapkan ekspresi yang agak dingin. Nili memperhatikan ekspresi Li Xingyun, jadi dia mentransmisikan suaranya dan bertanya, siapa dia? Li Xingyun menenangkan suasana hatinya dan menjawab dengan lembut, Li Yufeng. Setelah mendengar kata-kata Li Xingyun, mereka bertiga mengerti. Memang, musuh berjalan di jalan yang sempit. Berpikir bahwa mereka akan bertemu musuh bebuyutan Li Xingyun di tempat seperti ini. Li Yufeng ini adalah orang yang mencuri roh iblis tingkat naga Li Xingyun. Li Xingyun mengingat kejadian itu dan ingat bahwa Li Yufeng juga ingin melahap Liga Jalur Surgawi juga. Aku tidak pernah menyangka sepupu muda Xingyun juga ada di sini. Karena kamu di sini, mari kita duduk bersama. Li Yufeng tertawa. Aku tidak pernah membayangkan bahwa sepupu muda Xingyun juga akan memiliki uang untuk membeli artefak Celestial Treasure Pavilion. Dengan orang lain, mungkin Li Xingyun masih akan bertukar salam. Li Xingyun bahkan tidak bisa terlalu repot dengan Li Yufeng. Namun, dia tidak tampak marah. Sebaliknya, dia dengan tenang duduk di samping Li Yufeng dan memperlakukannya seolah-olah dia udara. Nili dan dua lainnya memperhatikan apa yang sedang terjadi. Mereka duduk di sebelah Li Xingyun dan mengabaikan Li Yufeng juga. Meskipun Li Xingyun telah menjawabnya dengan tidak senang, Li Yufeng tidak terganggu olehnya. Tetapi fakta bahwa mereka berempat sebenarnya begitu sombong untuk memperlakukannya seperti udara, membuat Li Yufeng marah. Sudut mulutnya sedikit bergerak, dia tidak lagi repot dengan keempat orang itu. Namaku Chai Dai. Bolehkah aku bertanya apa yang ingin dibeli oleh empat tuan muda? Seorang gadis yang manis dan imut duduk di depan Nili dan tiga lainnya. Pavilion Celestial Treasure benar-benar tahu bagaimana melakukan bisnis. Mereka mengirim kecantikan seperti itu ke atas. Mungkin mustahil bagi kita untuk tidak menghabiskan uang. Gu Bei tertawa. Tuan muda menyanjung aku. Bagaimana mungkin penampilan Chai Dai mungkin mendapat pujian setinggi ini? Kata gadis itu sedikit malu-malu.
Gubei sekali lagi menunjukkan warnanya sebagai hedonis. Dia tampak sedikit bernafsu, yang membuat wajah Chai Dai mendidih. Cukup, mari kita bicara tentang masalah serius. Nili menghela nafas sambil menepuk pundak Gubei. Nili memandang Chai Dai dan bertanya, "Nona Chai Dai, aku ingin membeli beberapa artefak kelas 6 ke atas. Barang apa yang kamu miliki yang cocok dengan deskripsi itu?" Artefak kelas 6 dan di atas. Chai Dai sedikit terkejut. Artefak kelas 6 tunggal bernilai puluhan ribu batu spiritual. Mereka hanya memiliki beberapa lusin di seluruh paviliun harta karun surgawi. Adapun mereka yang berada di peringkat di atas kelas 6, mereka bahkan lebih sedikit. Li Yufeng duduk di samping, bertingkah agak linglung. Gadis yang duduk di depannya memanggilnya. "Tuan muda, apakah kamu masih menginginkan artefak ini? Artefak ini sedikit mahal. Keluarkan yang berbeda." Li Yufeng menggelengkan kepalanya dan tampak sedikit malu. "Baik." Gadis itu tampak sedikit kecewa ketika dia melanjutkan, "Jika tuan muda masih ingin melihat artefak lainnya, maka Wu Dai akan membawanya keluar untukmu." Li Yufeng menatap dinding yang penuh dengan artefak. Kelas terendah di antara mereka adalah kelas 5. Pandangannya jatuh pada salah satu artefak kelas 5 saat ia berkata, "Nona Wu Dai, bawakan aku bagian itu." Sisi meja Nili tidak terganggu oleh Li Yufeng sama sekali. Mereka terus mengobrol di antara mereka sendiri. Benda-benda seperti artefak mudah dicuri jika kamu terbunuh. Namun, jika kamu memiliki artefak kelas 6, maka bahkan seorang ahli Heavenly Axis tidak akan memiliki waktu yang mudah membunuh kamu. Adapun para ahli Dao of Dragon, mereka umumnya tidak akan muncul di sekitar sini. Mereka pasti menuju lebih dalam di dunia luar, kata Gubei. Li Xingyun menatap Nili sambil tersenyum, "Mari kita dengar pendapat Nili." Nili berkata, "Karena kita berencana untuk membeli sesuatu, maka tentu saja kita akan membeli satu set untuk semua orang. Bukan hanya untuk diriku sendiri." Semua orang tercengang ketika mereka melihat Nili. Nili menyapu dinding di dekatnya, mengamati artefak yang dipajang. Kemudian, dia menunjuk ke satu di kejauhan dan berkata, "Nona Chai Dai, tolong bawa artefak itu kepada aku. Tuan muda benar-benar memiliki selera yang baik. Ini adalah artefak kelas 6 pedang meteorit. Ini pasti yang terbaik di antara artefak kelas 6 kami. Ketajamannya bahkan bisa menembus armor kelas 6 biasa." Chai Dai tersenyum. Dia dengan anggun mengambil pedang meteorit dari dinding dan membawanya ke meja. "Ini pedang yang bagus." Gubei menilai ketajaman pedang yang dingin dan matanya menyala. "Berapa banyak batu spiritual untuk pedang ini?" Nili bertanya pada Chai Dai. Chai Dai mengerutkan bibirnya dan tersenyum. "Pedang meteorit ini berharga 76.000 batu spiritual." 76.000 batu spiritual. Hati mereka bergetar. Pedang ini sangat mahal. Mendengar kata-kata Chai Dai, Nili tersenyum. "Miss Chai Dai, apakah kamu akan menjualnya seharga 36.000 batu spiritual? Jika kamu bersedia, kami akan menerimanya." Chai Dai tertegun sejenak oleh kata-kata Nili. Harga eceran pedang meteorit ini adalah 76.000 batu spiritual, namun, harga dasarnya kira-kira 35.000 batu spiritual. Itu adalah garis bawah Celestial Treasure Pavilion untuk pedang ini. Seorang anak yang biasanya boros yang mampu membeli pedang meteorit akan mulai memotong harga dengan wajah pucat. Namun, mereka tidak akan memotongnya dengan kejam seperti yang dimiliki Nili. Dia terlalu tangguh dan memangkasnya menjadi setengah harga dalam sekali jalan. Itu adalah harga jual serendah mungkin. Chai Dai masih belum bisa membukanya. "Tuan muda, aku khawatir paviliun harta karun surgawi kita tidak dapat menerima harga ini." Chai Dai berpura-pura berada di posisi yang sulit. "Ini satu-satunya penawaranku. Jika kamu meminta batu spiritual lagi, maka aku tidak menginginkannya lagi." Nili tertawa ketika melihat Chai Dai. Chai Dai tersenyum pahit. Batuk-batuk, "Baiklah kalau begitu. Pedang meteorit ini telah dijual kepada tuan muda seharga 36.000 batu spiritual." Dia tidak tahu bagaimana cara mengevaluasi Nili lagi. Jika Nili telah menawarkan 34.000 batu spiritualnya, dia pasti akan menawar dengannya, atau menolak untuk menjualnya sama sekali. Namun, dia menawarkan 36.000, yang berada dalam kisaran harga Celestial Treasure Pavilion. Karenanya, dia tidak bisa mendorong pelanggan seperti itu. Hampir semua orang,
Dari Gubei hingga Lee Xingyun tercengang. Mereka tidak tahu bahwa kamu diizinkan untuk tawar-menawar di Celestial Treasure Pavilion. Dan Nili telah memotong harga menjadi 2. Tapi yang membuat mereka lebih heran adalah fakta bahwa Chai Dai sebenarnya setuju dengan harga itu. Sementara itu, Lu Piao tidak terkejut sedikit pun. Apakah tidak normal memotong harga hingga setengahnya? Baiklah, maka aku akan mengambil pedang meteorit ini untuk 36.000 batu spiritual. Nili tersenyum dan melemparkan pedang itu ke Gubei. Itu milikmu. Terima kasih. Gubei sangat bersemangat. Akhirnya ada pedang yang cocok untuknya. Li Yufeng juga terpana dengan apa yang baru saja terjadi. Jadi kamu diizinkan tawar-menawar di Celestial Treasure Pavilion. Tuan Muda Li, ini adalah artefak kelas 5 Frosting. Harganya 12.000 batu spiritual. Bagaimana menurut kamu? Tanya Wu Dai di sisi Li Yufeng. Aku akan menawarkan 6.000 untuk frosting ini. Li Yufeng membuka mulutnya tanpa berpikir. Dia meniru gaya tawar-menawar Nili. Wu Dai menunjukkan senyum bingung pada kata-kata Li Yufeng dan tersenyum pahit. Tuan Muda Li, aku khawatir kita tidak bisa menerima harga itu. Aku hanya menawarkan 6.000 batu spiritual. Lagi dan aku tidak menginginkannya, kata Li Yufeng dengan tegas. Wu Dai menahan ekspresinya saat dia mulai menyingkirkan frosting, dan dengan sopan berkata, maaf Tuan Muda Li. Harga terendah mungkin frosting adalah 12.000 batu spiritual. Mendengar kata-kata Wu Dai, wajah Li Yufeng menjadi hitam. Seseorang seperti Nili bisa memangkas harga menjadi 2 dan gadis itu sudah menyetujuinya. Jadi mengapa Wu Dai menyimpan barang itu ketika dia memangkas harga? Wu Dai tidak bisa menahan diam-diam bergumam pada dirinya sendiri. Item ini hanya berharga 12.000 batu spiritual. Sebagai penerus pertama di keluarga Asian Flames, Li Yufeng sebenarnya berani meminta 6.000. Adapun frosting, mereka pasti tidak akan menjualnya dengan harga kurang dari 10.000 batu spiritual. Li Yufeng terus memilih artefak lainnya. Nili terus melihat sekeliling, menyapu semua jenis artefak. Mari kita mendapatkan senjata yang cocok untuk saudara Xingyun juga, kata Nili sambil tersenyum ke arah Chai Dai. Nona Chai Dai, tolong ambil barang itu untukku. Ini adalah artefak kelas 6 Silvery Moonblade. Harganya sekitar 50.000 batu spiritual. Chai Dai menurunkan Silvery Moonblade dari tempatnya dan tersenyum. Di samping tawaran yang menakutkan itu, Nili agak langsung dengan pembeliannya. Tidak seperti banyak orang yang menghabiskan waktu lama menyentuhnya dan berpikir. Nili dengan tenang tersenyum. 30.000 batu spiritual. Apakah itu dijual atau tidak tergantung pada sepatah kata dari Miss Chai Dai. Chai Dai memandang Nili seolah dia baru saja melihat hantu. Intinya Silvery Moonblade ini juga sekitar 30.000. Tidak lebih, tidak kurang. Karena harga aslinya adalah 50.000 batu spiritual, dia berpikir bahwa Nili juga memangkas harga menjadi 2 lagi. Jika itu terjadi, maka dia pasti akan menolaknya. Chai Dai merenungkannya sedikit, tersenyum pahit, dan berkata dengan nada tak berdaya, Tuan Muda Nili benar-benar memiliki mata yang bagus. Sangat cerdas. 30.000 batu spiritual adalah kesepakatan. Baik Li Xingyun dan Gubei terdiam. Mulai sekarang, mereka harus membawa Nili ketika mereka pergi berbelanja. Nona Chai Dai, bagaimana dengan set kelas 6 artefak Darklook Battle Armor? Tanya Nili sambil menatap Chai Dai. Tuan Muda, tolong buat penawaran kamu. Jika harganya dapat diterima, maka aku akan menjualnya kepada Tuan Muda. Chai Dai berpikir sebentar dan memutuskan bahwa akan lebih baik jika dia tidak memberitahunya harga eceran. Jika dia terus melakukan itu, maka orang lain akan tahu seberapa besar keuntungan yang dihasilkan pavilion harta karun surgawi. Dia juga ingin melihat apakah Nili benar-benar ahli dalam menilai artefak. Amguar, pelat dada, sarung tangan, dan sabuk bersama-sama. 130.000 batu spiritual, kata Nili setelah berpikir singkat. Chai Dai membisu menatap Nili. Sesaat kemudian, dia mengangguk dan berkata, 130.000 batu spiritual itu. Apalagi yang bisa dia katakan. Bahkan dengan begitu banyak bagian armor, Nili benar-benar membuat penawaran yang hanya 5.000 dari garis bawah mereka. Namun, Nili masih cukup mudah dengan pembeliannya. Ratusan ribu batu spiritual bertukar tangan tanpa mengedipkan mata. Chai Dai terus bertanya,
Apakah Tuan Muda masih membutuhkan yang lain? Nili menunjuk ke sana-sini. Set perlengkapan perang itu, 120.000 batu spiritual. Set itu, 125.000 batu spiritual. Perangkat itu, 135.000 batu spiritual. Sangat banyak. Tuan Muda menginginkan mereka semua. Chai Dai tertegun. Tentu. Nili mengangguk. Silakan bungkus untuk aku. Aku akan tetap menjelajah dengan santai. Chai Dai tampak bersemangat. Baik. Jika dia melayani Tuan Muda yang kaya, dia bisa memperoleh setidaknya puluhan atau mungkin beberapa ratus batu spiritual untuk satu penjualan. Dari transaksi ini dengan Nili, dia bisa mendapatkan ribuan. Bagaimana mungkin dia tidak bersemangat? Wu Dai, yang duduk bersama Li Yufeng, merasa agak sedih ketika melihat betapa bersemangatnya Chai Dai. Dia telah merekomendasikan barang kepada Li Yufeng selama setengah hari sekarang, dan dia masih belum menjual satu barang pun. Sementara itu, Chai Dai telah menjual begitu banyak hanya dalam waktu singkat, bahkan lebih dari yang berhasil dia jual dalam beberapa tahun. Wu Dai memandang Li Yufeng dan merasa lebih sedih. Li Yufeng ini terlalu pemilih dan terus memotong harga seperti orang gila. Apakah dia ingin membeli? Chai Dai berbalik dan menyadari bahwa Nili baru saja membeli 60 hingga 7% dari semua artefak kelas 6 mereka. Ini adalah kantong uang asli. Dia menghabiskan 600.000 batu spiritual dalam satu kali belanja. Li Yufeng mengamati Nili dan mencoba menebak siapa Nili ini, dan posisi apa yang dia miliki di Liga Jalur Surgawi. Hubungan apa yang dia miliki dengan Li Xingyun. Jika orang seperti itu tetap berada di sisi Li Xingyun, maka Li Yufeng pasti tidak bisa beristirahat atau makan dengan tenang. Li Yufeng terlalu malu untuk tinggal di sana lebih lama, jadi dia berdiri. Apakah Tuan Muda Li akan pergi? Wu Dai memandang Li Yufeng. Orang ini masih belum membeli apapun. Meskipun dia sedih, dia masih sangat sopan dengan kata-katanya. Tampaknya stok kami kali ini tidak dapat menarik perhatian Tuan Muda Li. Aku pasti akan mengirim seseorang untuk memberitahu kamu ketika set berikutnya tiba. Sangat baik, aku akan pergi dan pergi. Li Yufeng menangkupkan tangannya ke arah Wu Dai dan dengan dingin menyapu pandangannya pada empat lainnya sebelum menarik pandangannya. Dia pergi. Li Yufeng adalah orang yang berpikiran sempit. Kalian harus berhati-hati di masa depan. Li Xingyun tidak dapat membantu memperingatkan teman-temannya saat dia menyaksikan siluet Li Yufeng menghilang. Baik, Nili mengangguk. Dia jelas memahami konflik antara Li Xingyun dan Li Yufeng. Nili telah membeli begitu banyak item sehingga, sekarang, semua orang memiliki satu set baju perang yang bagus. Gu Bei, Lu Piao, dan Li Xingyun juga menerima senjata yang lebih cocok. Adapun Nili, dia tidak perlu membeli senjata apapun, dia sudah memiliki pedang meteorit Dewa Guntur. Pedang meteorit Dewa Guntur akan terus tumbuh lebih kuat bersama dengan kekuatan Nili sendiri. Saat ini, kekuatan pedang meteorit Dewa Guntur pastinya tidak berada di bawah artefak kelas 7. Karena itu, Nili tidak perlu membeli artefak tempur ofensif apapun. Kelompok itu meninggalkan Celestial Treasure Pavilion dengan panen berlimpah di tangan mereka. Dengan set perlengkapan perang ini, tidak ada yang perlu ditakutkan, bahkan jika kita bertemu dengan para ahli Heavenly Axis di dunia luar. Kata Lu Piao penuh semangat. Dia menyadari bahwa sekali Inferno Meteor Battle Armor-nya diserang, itu akan secara otomatis membentuk penghalang yang kuat di sekitarnya. Bahkan jika dia tidak bisa menang melawan ahli Heavenly Axis, melarikan diri masih mudah. Sirah itu bisa dengan mudah dikenakan di bawah pakaian kasual. Kamu tidak akan menyadarinya sama sekali.